ini kita mulai. Nah, oke, sudah direkam kan ya? Ya, sudah, Gus. Kita mulai aja. Nanti slide ini akan saya kirimkan ke teman-teman juga. Dan juga nanti kalau ada yang tanya-tanya, biar suruh rekam aja lah. Kasih rekamannya itu. Atau kasih materinya. Ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwon, wabil khusus Anas yang ngasih mengadakan acara ini, karena kalau Kaprodi itu nggak punya teknisi ya, nggak punya tenaga administrasi, jadinya minta tolongnya kepada Ketua Hima lah. Kebetulan Ketua Hima juga semester 6. Oke, ini kita akan melakukan soal pengenalan profesi mahasiswa ya. Nah, kita lihat gambaran umumnya, ketentuan umumnya ya. Sebentar. Ini mahasiswa itu dapat memilih memilih di antara 3 pilihan ya, tidak bisa semuanya ya. 1, magang bersertifikat. Ini magang bersertifikat ini tentunya semuanya ini bersertifikat ya, dari 1 magang bersertifikat, kegiatan wirausaha, studi independen itu aslinya bersertifikat ya. Jadi semuanya bersertifikat, yang harus bersertifikat dan bisa mengeluarkan sertifikat. Tapi saya akan jelaskan satu persatu dulu. Magang bersertifikat yang saya maksud di sini adalah tempat magang adalah badan hukum yang bisa mengeluarkan sertifikat. Karena kalau nggak badan hukum kan nggak bisa mengeluarkan sertifikat tuh. Misalkan Timi jadi pembantu saya, itu kan nggak mungkin pakai sertifikat saya. Nah, artinya yang berbadan hukum itu juga bisa perusahaan, kantor advokat, lembaga penelitian, lembaga bantuan hukum, atau apapun namanya itu. Tentu dia bisa berbadan hukum. Nah, untuk itu harus ada kerjasama antara tempat magang dengan universitas via fakultas atau universitas. Aslinya itu kalau kalian magang itu di tempat-tempat yang sudah ada kerjasama dengan UNUSIA. Misalkan kalian mau magang di kode inisiatif, seharusnya itu kode inisiatif sudah bisa atau sudah melakukan kerjasama dengan UNUSIA. Tetapi itu kita juga bisa siasati. Nanti ketika jenengan magang di situ, nanti juga kita akan tidak lanjuti dengan melakukan kerjasama, gitu loh. Nah itu nanti pihak kampus, jembatannya adalah kalian yang magang. Nah ini bisa kemana saja ini? Bisa di mana saja. Yang kedua, kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha itu Anda misalkan bisa di UMKM. Nah UMKM itu kan berbadan hukum itu ada izin, ada apa, misalkan wirausaha apa ya. Misalkan Timi mau magang di tempat channel 164 atau TVNU. Di TVNU. Nah, itu TVNU juga berbadan hukum karena badan hukumnya adalah TVNU. Itu juga bisa, tetapi harus kemudian ada nggak di situ terkait dengan hukumnya. Oh, ada. Kenapa? Saya ditempatkan terkait dengan kontrak sponsor. Nah, kontrak sponsor itu saya yang harus menggarap, misalkan situ. Itu juga bisa. Kan wirausaha, apalagi wirausaha koperasi, katakanlah. Itu kan badan hukum. Kamu tugasnya apa? Oh, saya tugasnya itu terkait dengan analisis kasus. Nah, misalkan. Apalagi yang wirausaha lagi nih. Apa wirausaha? Apa ya? UMKM itulah. Yang ketiga, studi independen.
Studi independen itu seperti tadi yang saya ceritakan, bisa di tempat-tempat lembaga penelitian. Misalkan lembaga penelitian, misalkan yang saya tahu ICW, misalkan. ICW, terus lagi koordinatif, Perludem, itu juga bisa di situ. Pokoknya yang ada terkait dengan hukum dan sosial nggak masalah. Semuanya kan bisa itu. Misalkan ke Wahid Institute juga bisa itu. Karena itu studi analisis. Yang namanya analisis pasti ada hukumnya. Nah, gitu. Nah, ini yang kemudian yang Anda pilih. Jadi jangan ambil semuanya, tapi salah satu aja. Keterangannya adalah pelaksanaan magang itu dalam kampus Merdeka saat ini itu minimal 3 bulan. Dengan akumulasi SKS-nya itu 10 SKS. Ini sangat menentukan ini karena punya 10 SKS artinya nanti minimal kita mahasiswa itu harus mengikuti 144 SKS. Nah, nanti kalau ada kelebihan SKS itu bisa nilai-nilai yang jelek itu bisa dihapus dan ditambal dengan 10 SKS ini. Minimal 3 bulan ya. Aslinya ada yang 10 bulan. 3 bulan itu 10 SKS. Kalau sampai 6 bulan itu berarti 20 SKS. Nah, ini yang syarat pelaksananya ya. Syarat pelaksananya itu teman-teman sudah menempuh mata kuliah minimal 80 SKS. Dibuktikan dengan transkrip nilai. Nah, yang kedua, PPM ini bisa dilakukan berkelompok ataupun individu. Mau berkelompok maupun individu, enggak masalah. Yang ketiga, kita berikan kesempatan mahasiswa untuk memilih magang. Jadi mahasiswa nanti riset dulu mana tempat magang yang akan ditempati. Baru kemudian setelah itu kalau dibutuhkan surat, maka surat kampus akan menyusul suratnya. Ngasih suratnya itu. Yang keempat, mahasiswa mendaftar dan mengajukan permohonan PPM kepada Kaprodi via e-kampus ya. Via e-kampus. Dengan terlebih dulu konsultasi dengan dosen pendamping akademiknya masing-masing. Jadi teman-teman misalkan ini saya mau magang di Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum NU Depok, maka Anda konsultasi dulu dengan pembimbing akademikmu. Ya. Dan ngisi KRS ya. Ngisi KRS-nya kan kalau semester 7 sudah ada itu KRS-nya itu. Ngisi KRS di e-kampus. Nah, nanti gimana pendamping akademiknya. Kemudian terkait mekanisme penilaian. Jadi penelitian ini akan dilakukan oleh pembimbing lapangan dan pembimbing PPM. Pembimbing lapangan itu dari institusi yang Anda tempati magang. Kalau pembimbing PPM itu dari dosen prodi ilmu hukum. Nah, pembimbing lapangan itu yang dinilai oleh pembimbing lapangan itu soal aspek sikap, kerjasama dalam tim, pengetahuan dan kompetensi, inisiatif dan kreativitas dan kehadiran. Jadi ini yang menentukan penilaian pembimbing lapangan di situ, pembimbing di tempat instansi Anda. Loh, kalau pembimbing PPM, berarti ini pembimbing dari dosen sendiri, itu terkait dengan pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap laporan PPM ke dalam materi yang disajikan dalam laporan. Jadi intinya itu, Anda kan membuat laporan tuh. Nah, laporan itu yang kemudian dipresentasikan kepada dosen pembimbing PPM. Nah, kalau nggak paham ya berarti nilainya ya jelek, kalau paham nilainya bagus. Nah, nanti penilaian pembimbing lapangan dengan pembimbing PPM itu digabungkan. Sudah ada rumusnya ini di peraturan rektor. Digabungkan, nanti rumusnya akan dikomparasikan, diakumulatifkan itu.
Nah, soal pelaksanaan dan laporannya, saya membuat kebijakan di Prodi Ilmu Hukum ini, pelaksanaan PPM ini dimulai dari 1 Oktober sampai 30 Desember ya. Artinya ini Agustus, masih ada waktu 1 bulan lebih sedikit untuk Anda mencari tempat magang, kemudian menyiapkan surat-suratnya, melengkapi administrasi ke kampus, dan kebutuhan apa yang diperlukan di tempat instansi tersebut. Dan sambil kita merumuskan, kalau jenengan misalkan nih, ke tempat LPBH NU Depok, sudah konsultasi ke dosen pendamping akademik, dan sudah nembusi secara informal kepada lembaga terkait, dan saling setuju, maka kemudian pihak kampus akan membuat MOU. Jadi sebelum Anda magang itu MOU sudah ditandatangani bersama, kemudian Anda sah di situ. Nah, mekanisme penandatangannya itu desk to desk aja, artinya itu tidak perlu ada inaugurasi acara dan sebagainya. Yang penting kita buatkan draftnya, dia sepakat, kita sepakat, ya sudah tanda tangan bareng-bareng, itu aja. Nah, terkait pelaporan, kalau pelaporan itu mengikuti format yang sudah diberlakukan oleh universitas ya. Oke, kita perlihatkan mekanisme pelaporannya. Sebentar. Di halaman 10. Halaman 11, sorry. Jadi sistematikanya begini ya. Halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, dan sebagainya. Nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Tabel, latar belakangnya, kenapa. Kalau pendahuluan kan berarti latar belakang. Kenapa Anda memilih di situ? Kamu tulis tujuannya, misalkan kamu di LBH, latar belakangnya apa? Latar belakangnya bahwa LPBH itu kan mempunyai banyak perkara di bidang orang miskin, misalkan mereka tidak punya akses keadilan, maka kita di sana ingin melakukan pengabdian dan mengasah pemahaman teori kita terhadap praktek di lapangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya misalkan mengasah skill. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Manfaat untuk individu, kita bisa terjun langsung kepada masyarakat untuk membantu kaum-kaum yang didolimi, katakanlah begitu. Waktu dan tempat tentunya, waktu misalkan, berarti kan kalau waktu itu dari 1 Oktober sampai Desember. Nah, Anda berangkatnya ke situ, itu kesepakatan di tempat institusi tersebut ya. Misalkan, oke, di instansi yang saya tempati, saya cuma dikasih hari Senin, Selasa, dan Rabu, jam sekian sampai jam sekian, misalkan begitu. Itu terserah instansi dan kalian kesepakatannya bagaimana. Nah, profil company apa? Ya tadi profil company-nya ya LPBH itu merupakan, misalkan lembaga bantuan hukum ini merupakan bla 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 bla. Lingkup kerjanya apa? Bla 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 bla. Nah, ini untuk bisa menulis ini kan Anda harus tahu harus tahu instansi tersebut. Nah, untuk tahu kan Anda ketika magang di situ selama 3 bulan kan pasti sudah tahu nih kerjaannya apa saja. Desain pelaksanaan dan sebagainya, kesimpulan dan saran. Nah, ini yang kemudian nanti akan dilaporkan ke pihak Kaprodi, Prodi, untuk kemudian nanti akan ada ujian dari pendamping PPM itu sendiri. Oke, dari sini saya akhiri. Kalau ada pertanyaan teknis yang kurang dipahami atau ada unek-unek lain, monggo kita bisa share ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, yang mau unek-unek gimana? Misalkan Mas Agus, aku mau magang di
tempat karaoke misalkan, nah, itu gimana? Misalkan itu nggak apa-apa. Karaoke kan banyak itu. Oh, soal saya suruh ngurus perizinan, nah misalkan gitu. Suruh ngurus perizinan LC-nya, nah misalkan atau apa gitu loh. Monggo. Saya Gus bertanya Gus. Oke. Itu Gus kalau terkait yang berkelompok itu sistematikanya seperti apa Gus? Apakah jadi kelompok itu sama-sama istilahnya memegang laporannya itu yang sama gitu nanti ketika pelaporan apa gimana Gus? Terkait yang kelompok ini Gus. Tadi kan Oke. ada tuh laporan kelompok. Laporan kelompok itu sama, sistematikanya sama. Paling nanti di dalamnya, misalkan kan ya barangkali di instansi tersebut setiap individu itu kan mempunyai ditugasi masing-masing katakanlah. Nanti diuraikan aja di sini. Ahmad Nasrullah itu ditugaskan untuk melakukan anotasi putusan. Kemudian Timi ditugasi untuk menangani janda-janda yang berkonsultasi, misalkan itu berapa janda yang ditangani oleh Timi. Nah, nanti saya dapatkan dari situ, dari hasil konsultasi dengan dari janda yang konsultasi itu adalah 1 janda butuh dinikahi, katakanlah begitu. Gitu. Jadi ada pasti tidak sama lah tugasnya kan di situ. Nah, itu bisa nanti digambarkan di situ tugas masing-masing. Tujuannya kan tetap sama, formatnya tetap sama. Cuma nanti dalam isi uraiannya aja yang kemungkinan berbeda. Tapi masih 1 halaman itu loh. Misalkan ini di bab 3. Bab 3 ini kan ada personil PPM. Nah, misalkan bab 3 personil PPM itu kan terdiri dari Nasrullah, Timi. Dan nanti diuraikan, kan ada uraian tugas dan tanggung jawab peserta. Berarti si Timi mengadakan ini, ditugaskan ini. Si Nasrullah ditugaskan ini. Nah, ini yang akan diuraikan di bab 3. Gitu. Oke, ada lagi? Terutama terkait dengan tempat magang. Untuk itu Gus yang belum memenuhi minimal SKS 80 SKS ya tadi. Itu harus mengulang mata kuliahnya atau gimana Gus? Ya, kalau belum memenuhi ya mengulang. Nah, memang kamu udah berapa SKS itu? Belum tahu. Tapi kayaknya banyak yang belum. Ya coba dicek dulu Timi. Untuk itu dicek dulu kurangnya berapa. Kalau maksudnya belum tuh gimana? Kan kalau C itu lulus kan? C dalam arti kan lulus. Nah, misalkan kan mata kuliah kamu 80 SKS itu banyak yang dosen nggak ngajar kan? Yang kemarin beberapa. Tapi gitu. kamu dapat nilai nggak? Kurang tahu, belum kamu ngecek. Dapat nilai nggak? Nah, belum ngecek, cek dulu. Ya, cek dulu. Kalau ada dosen yang tidak ngajar, laporkan ke saya. Nanti dosanya yang saya ajarin. Saya yakin sekarang ini ya, kalau dulu mungkin ya, karena dulu sistemnya belum mapan. Kemudian sudah saya tegaskan ya, jadi semua ngajar. Kalau nggak ngajar pasti akan ada sanksi semester depan tidak dikasih mata kuliah. Tapi saya yakin ini ketimbang jadi fitnahnya ini, cek dulu KRS-mu ya. Nah, kalau kamu nggak bisa ngecek KRS, berarti administrasimu masih belum selesai itu. Ya, dicek dulu ya ini.
Saya 24 jam siap inilah, siap di WA oleh tim lah. Supaya kamu cepat-cepat lulus ini. Saya udah bosan dengan kamu. Kasih Gus. Oke, ada yang lain? Ini Gus terkait kan apa minimal kan tadi 80 SKS. Nah, contoh ini tuh kan udah lebih apa sih mahasiswa itu istilahnya sudah lebih dari kriteria lah. Contoh udah 100 SKS, tapi di 100 SKS itu ada apa satu matkul yang nilainya D. Nah, apakah itu bisa magang atau enggak, Gus? Gak apa-apa. Yang penting minimal 80 SKS. 80 SKS tapi 1D atau gimana, atau lebih dari 80 SKS tapi adalah salah satu yang D itu. Ya gitu. Jadi ada daftar dulu. Oke, daftar dulu. Nanti kan yang nyeleksi itu kan ini Kaprodi itu. Nanti daftar di kampus, yang akan ngoreksi itu Kaprodi, ini lolos atau tidak itu nanti Kaprodi. Maka baik-baikan kamu sama Kaprodi ini. Ngomong Kaprodinya itu baik sekali. Paling baik, Gus. Paling baik. Baik. Siap, Gus, siap. Oh, ada lagi. Atau misalkan saya ingin magang di Lajisnu, boleh nggak? Boleh. Nanti tinggal urek kamu apa, nanti saya akan tanya. Ada kaitannya dengan cari yang terkait hukum lah. Mana-mana bisa segalanya itu. Halo? Siap, Gus. Nganu, Gus, kemungkinan jaringan jenengan lagi bermasalah. Ya, keluar. Bisa hilang ya? Sorry. Jaringan Sinyalnya Wah hilang, bisa itu. saya jelaskan. Hilang ya? Gambarnya aja yang stuck, Gus. Kalau suaranya agak lancar. Bentar. Sudah lancar belum? Suaranya. Saya lihatnya cuma Anita ya. Halo, udah. Belum Gus, masih putus. Gus. Nah. Masih putus. Iya Gus, masih. Lu ngapain? Masih putus-putus, Gus. Kayak rezekinya Bang Aldi. Bisa keluar. Ada.
Ngobrol lah, diem-diem aja. Senior lah yang ngawalin ngobrol. Yo Mas, kalau aku sungkan deh Mas. Nggak enak ada Bang Inong. Inong, kasih Inong. Anita, Nggak usah lempar-lemparan. Ini loh, jangan siapa sih? Usir. Itu kakak Aping lagi apa itu kakak Aping? Yul, Itu Gus, tadi kan di PowerPoint-nya waktu pelaksananya itu kan tanggal 1 Oktober sampai akhir Desember ya Gus. Dan dengan jangka waktu minimal 3 Ya. bulan. Misalkan saya baru dapatnya pas pertengahan bulan Oktober, berarti kan sampai Januari akhir gitu katakanlah Gus. Nggak masalah itu Gus. Nggak masalah, betul. Itu nggak masalah. Cuma kalau bisa kita bersamaan, karena nanti kan ada teman-teman, ada KKN juga kan. Takutnya berbentrokan itu. Makanya ini ada waktu 1 bulan lebih dari seminggu ini dimanfaatkan betul ya oleh teman-teman ini. Agustus. Itu. Kira-kira ada program pengganti KKN nggak Gus? Aku kurang tahu kalau itu kan kebijakan PPM ya. Maksudnya saya nggak berwenang lah untuk itu ya. Tapi yang kewenangannya Prodi itu hanya PPM. Oke Gus, makasih. Warnanya Gus, kalau misal waktu pelaksanaannya bisa dimajuin, bisa dari sekarang bisa gak Gus? Ya bisa, malah bagus. Udah ada sih Gus. Misalkan kamu, ya sudah ada, segera ajukan dong. Oh, siap. Agar di mana? Di LB Ansor. Iya Gus, di PP Ansor. Ya. Nah, kalau tugasnya kamu jaga kantornya itu namanya tugas banser itu, bukan tugas mahasiswa hukum itu ya. Harus ikut aktif loh. Iya Gus, ya. Nanti saya pantau itu. Siap. Sudah melakukan PPM, sudah di mana? Di LB Ansor. Oke, uraikan tugasnya. 1 jam 8 saya pakai jaket banser di depan GP Ansor. Yang kedua, kalau ada orang yang ke GP Ansor saya gebukin. Nah, itu ya bukan tugas kita itu. Itu tugas banser itu. Oke, ada lagi? Gus mau nanya Gus, Maksimal kelompok itu berapa orang Gus? Nggak saya batasi deh. Ini mumpung PPKM itu cari juga sulit. Ya monggo lah, terserah. Mau yang penting bukan 60 orang lah. Ya sewajarnya itu ya yang namanya sewajarnya itu ya 11 lah atau 10. Katakanlah 11 ke-11-an lah. Siap, Gitu. Gus. Jangan banyak-banyak. Siap Gus. Karena gini, PPM ini kan terkait dengan kalian. Kalau banyak-banyak kan tugas kalian pasti sedikit itu. Artinya pengalaman yang Anda dapat juga sedikit gitu loh. Gitu. Siap Gus. Lagi? Saya lagi Gus nanya Gus. Ya. Kalau ini Gus lintas prodi gitu kayak kita itu magang sama jurusan AS itu kira-kira bisa nggak Gus satu kelompok? Bisa, tapi dosen pembimbingnya mungkin bisa beda loh. Dosen pembimbing PPM-nya itu kemungkinan beda. Jadi saya nggak mempunyai kewenangan untuk membimbing ahli syariah itu loh. Ya. Kan begitu. Karena kewenangan saya adalah membimbing ilmu hukum.
Kalau awal sasya kan bimbingannya untuk kehidupan akhirat tuh. Kalau ilmu hukum kan untuk kehidupan dunia. Nanti yang masuk surga kan dari ilmu hukum sama ahlu sasya itu yang masuk surga duluan itu ilmu hukum. Karena ahlu sasya itu kan untuk jadi kiai itu. Jadi nanti kalau ditanya di padang mahsyar itu silakan kiai masuk surga lebih dulu. Sang kiai akan ngomong, yo janganlah, yang membiayai haji saya dan yang membiayai pondok pesantren saya adalah orang-orang ilmu hukum. Orang ilmu hukum masuk dulu dong ke surga, kan gitu. Nggak nolak kita, Gus. karena ilmu hukum nanti bisa nyuap malaikatnya nanti. Tapi ya monggo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lintas prodi juga nggak apa-apa, lintas jurusan juga nggak apa-apa. Yang lintas-lintas itu malah menarik itu. Kalau yang nggak lintas itu nggak menarik. Masa laki-laki sama laki-laki nggak menarik itu. Geli, Gus. Oke, ada lagi? Nah, maksudku sambil PPKM ini kalau jenengan punya apa di situ dapat data, dapat persoalan kan bisa jadikan juga rujukan untuk membuat proposal skripsi. Ya kan? Ya, boleh saja mengajukan proposal skripsi di semester 7 boleh saja, tapi nanti ujiannya tetap di semester 8 gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti semester 8 Anda sudah goodbye, nunggu kelulusannya nanti. Misalkan Enong kan yang namanya ketua umum itu kan harus mahasiswa katakanlah. Kalau cepat-cepat lulus nanti kan dikira tidak mahasiswa. Ya nanti gampang aja. Skripsinya jadi, sidangnya nanti nunggu waktu mau dimisioner gitu loh. Lama dong, Gus. Itu dulu yang saya lakukan begitu. Selesai dulu sidangnya nanti. Waktu selesai. Nanti keburu lupa, Gus. Ditanyain tadi lupa. Bahas apa kemarin ini? Atau misalkan Bram nih yang lagi pejabat nih, menteri kan dia itu. Nah, dia nggak mau melepaskan jabatannya. Ya, nggak apa-apa, tetap skripsi. Nanti lulusnya nanti, sidangnya nanti pasca demisioner gitu loh. Tapi kan Anda kan pasti yang namanya nggak lulus pasti kan kena biaya administrasi itu. Nah, kalau soal administrasi bukan kewenangan saya. Sodako. Nah, Gus, saya mau nanya, Gus. Oke. Saya kan kemarin ngecek di skripsinya Bang Ali. Katanya metode penulisannya antara yang tahunnya Bang Ali sama yang sekarang itu katanya berbeda ya, Gus. Struktural penulisannya, Gus. Beda. Ya, beda. Saya dapat panduannya dari mana, Gus? Kira-kira, Gus? Ke kampus atau ke jenengan? Di website ada panduannya ada. Di website ada. Kalau enggak ke Mas Fuad atau akademik yang tahu panduannya. Siap. Nanti juga saya carikan, nanti saya share ke kalian. Siap, Gus. Emang Kaprodi terbaik. Lo jelas lah, gimana sih kamu? 2 periode. Yang satu ngomongin sudah terbaik. Saya itu sudah 2 periode. Kaprodi selamanya. Umur hidup. 3 periode. Mau. Turun kan Uangnya Said habis. pokoknya. Bismillah dekan. Nah, saya tahu ready karena saya nggak mau kok. Oke, ada lagi?
Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Ampun Gus. Gimana? Sampun ya. Mau nanya, kalau misalnya persyaratannya nggak pakai persyaratan, kalau misalnya di apa magang di LBH gimana Gus? Nggak Apa pakai ada persyaratan surat-surat apa gitu? Nggak apa-apa Gus. Ya tadi persyaratannya tadi KRS, terus kemudian sudah 80 KRS belum, sudah konsultasi sama dosen pendamping akademik belum, sudah daftar via e-kampus belum. Nah nanti kalau ke sana akan kita buatkan surat dari kampus. Siap. Itu. Nah kalau tanpa ada persyaratan gimana? Anda mau masuk surga aja ada syaratnya kok. Masa mau ke masuk lembaga gak ada syaratnya? mau masuk Banser aja ada syaratnya kok. Di Klatsar. Itu. Kamu mau nikah aja ada syaratnya kok. Emang kamu mau nikah nggak ada syaratnya? Syaratnya itu yang paling utama kan ada pasangannya. Nah, kalau nggak ada pasangannya gimana? Menghayal guys. Kamar mandi dong. Gimana Edward? Sudah paham? Ya, sudah Gus. Bang Aldi buat kamar mandi Gus. Oke, ada lagi yang perempuan nih, ada Tarisa, Iski dan kawan-kawan. Mega Gus katanya paling bingung Gus. Apa? Mega bingung apa? Bingung cari jodoh. Ada Bram. Kalau bingung cari jodoh. Oke, kalau sudah nanti berkabar sama teman-teman yang nggak datang ya, berkabar sama teman-teman nggak datang. Ini nanti materi saya kirim, panduan PPM juga saya kirim, ya. Atau kalau sudah nggak PPM, nanti pasca ini kita bisa ngopi-ngopi lah. Ya, mumpung uang saya banyak. Ayo Gus malam ini langsung Gus. Jangan malam ini. Aduh. Saya ada bimbingan proposal disertasi ini. Waduh. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Suwon difasilitasi. Saya malu nggak bisa memfasilitasi teman-teman karena kondisi yang masih saat ini kita jarang ketemu. Tapi yang kalau mau ke LBPH juga monggo, ke LBPNU juga monggo, kita terima. Tapi karena milik LBPH ya tentunya ikuti aturan di LBPH, gitu ya. Oke, terima kasih. Wawal muafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.